warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Kertahayu, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Kertahayu, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, Selasa 20 Agustus 2024, akan segera kita ikuti bersama diseminasi budaya positif. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mina dunya halal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah, acara yang keempat diseminasi budaya positif, dan kelima doa tutup. Mari kita melangkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita awali acara diseminasi budaya positif ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Kiki Nurmayanti dimohon kesediaannya untuk memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi padu
hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, dan merupakan rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu akan disampaikan sambutan dari Kepala Sekolah SDN 3 Kertahayu kepada yang terhormat Ibu Elin Irmalina. Disilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alimu ya alimu ya alimu. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan secara mungkin pribadi dari Ibu Ani Rohaini, tugas dari CGP. Mudah-mudahan acara diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD 3 Kertahayu, juga Bapak Ibu Guru tamu undangan, kami ucapkan selamat datang di SD 3 Kertahayu ini. Mudah-mudahan kerelaan Bapak Ibu yang sudah berkenan datang di acara diseminasi budaya positif dari acara inti dari Ibu Ani Rohaini sebagai tugas dari CGP ini, mudah-mudahan nantinya ada berkahnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam diseminasi budaya positif ini, sebetulnya budaya positif itu sudah ada di lingkungan kita ya, di lingkungan kerja kita ini sudah berlangsung banyak. Cuman pada kesempatan ini kita berharap budaya positif yang sudah berlangsung itu mendapat penguatan lebih mendalam, lebih dipelajari, lebih luas dikembangkan. Karena budaya positif itu sangat mendukung pada pembelajaran yang berkualitas di kelas. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu sebagai apa? Penuntun ya. Kalau menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah menuntun anak. Jadi kita ini tidak bisa memaksakan sesuatu, tetapi kita menuntun kodrat alam yang dimiliki oleh anak. Nah, pada kesempatan ini mungkin dengan diseminasi budaya positif kita bisa mengembangkan, bisa menggali potensi, bakat dan minat yang terdapat pada anak. Mudah-mudahan diseminasi yang kita laksanakan pada kesempatan ini bisa menghasilkan budaya positif yang lebih luas lagi, lebih bermakna lagi, supaya pembelajaran yang berpusat pada anak itu bisa lebih efektif, bermanfaat dan juga lebih bermakna terhadap para peserta didik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru tamu undangan. Mudah-mudahan ini bisa menggali ilmu kita dan juga termasuk mungkin mempererat tali silaturahmi juga ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Abi pamit, Bu. Terima kasih kepada Ibu Elin Irmalina yang telah menyampaikan sambutannya. Tentunya besar harapan kami kita semua bisa menanamkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Untuk acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama
penyampaian materi diseminasi budaya positif yang sepenuhnya akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu angkatan 11, yaitu Ibu Ani Rohaini. Kepada yang terhormat Ibu Ani Rohaini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Kertahayu, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 3 Kertahayu, yang saya hormati Ibu Bapak tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Ciamis. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, di sini saya melakukan diseminasi budaya positif bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua ya, tapi lebih ke berbagi pengalaman atau berbagi praktik baik dalam program pendidikan guru penggerak yang telah saya lakukan. Baik, di sini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Izinkanlah saya memperkenalkan para pengajar saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-11. Yang pertama ada Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Lis Endahwati. Beliau adalah pengajar pada saat saya pembelajaran di waktu daring. Yang kedua Bapak pengajar praktik, Bapak Gigin Ginanjar. Ini sering bertemu ya dengan kita semua ketika melaksanakan pendampingan individu. Nah, adapun tujuan diseminasi kali ini, yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, itu adalah tujuan dari diseminasi kita kali ini. Adapun konsep-konsep inti budaya positif, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu yaitu segitiga restitusi. Ini akan kita bahas, akan kita kupas dalam diseminasi kali ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira ini setuju atau tidak pernyataan ini menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Kira-kira ini setuju atau tidak? Tidak. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira? Tidak setuju. Nah, pernyataan ini akan kita kupas tuntas dalam diseminasi kali ini ya Bapak Ibu. Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak atau dengan penghargaan? Oke. Selanjutnya, perubahan paradigma.
perubahan paradigma. Di sini kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu bisa melakukannya berdua, bisa bareng-bareng seperti itu. Nanti ada di posisi A dan posisi B. Nah, untuk posisi A, misalkan Ibu Retno dengan Ibu Sri. Untuk di posisi A, silahkan Ibu sobek secari kertas. Bebas secari kertas, silahkan disobek. Nah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu, sangat penting sekali atau sangat berharga. Silahkan ditulis di dalam kertas, sedikit aja kertasnya, sedikit, disobek sedikit. Nah, setelah itu Ibu buat kepalan, disimpan dia, digenggam dengan sekuat tenaga. Misalnya di dalam kertas itu sangat berharga apa menurut Bapak Ibu? Sangat berharga, kira-kira apa? Emas apa kek? Ya, uang, betul sekali ya Bu. Nah, sudah? Sudah. Ibu silahkan menggenggam kertas itu. Sudah? Nah, yang satu lagi yang posisi B. Yang posisi B, yang kedua, kan tadi berpasangan. Yang posisi yang B, silahkan Ibu membujuk, misalkan untuk membuka kepalan tangan itu bisa dengan membujuk, merayu, menghardik atau apapun silahkan. Coba silahkan Ibu misalkan merayu, ayo buka ini, buka kepalanya, misalkan seperti itu. Sudah? Sudah. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah Ibu membuka kepalan tangan itu? Tidak. Kenapa? Kenapa Ibu tidak membuka kepalan tangan itu? Rayuannya tidak mau. Oke, berarti tidak membuka ya? Tidak membuka kepalan itu. Nah, jadi kira-kira siapa menurut Bapak Ibu yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan itu siapa? Diri kita sendiri, betul sekali Bapak Ibu. Ketika rayuannya bagaimanapun, kalau kita masih teguh dengan pendirian kita tidak akan membuka kepalan tangan itu. Betul sekali. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi. Ternyata kita itu selalu salah miskonsepsi mengenai hal ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sama saja kita sebenarnya tidak bisa untuk mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Bahkan ketika murid kita berubah bukan karena kita, tapi karena memang mereka itu mau berubah. Kontrolnya ada dari mereka sendiri. Kita sebagai guru, sebagai pendidik hanya apa? Hanya alat atau perantara. Jadi sebenarnya siapa yang mau mengubah diri mereka sendiri adalah mereka sendiri. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini juga sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Kita itu pembelajaran harus berpihak pada murid, dan sekolah juga merindukan lingkungan di sekolah. Jangan sampai sekolah itu menjadi tempat yang menakutkan untuk murid kita. Jadi sekolah itu harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Sebenarnya bisakah
kita mengontrol seseorang? Dalam tabel stimulus respon, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, kalau untuk teori kontrol ini sangat bertolak belakang dengan stimulus respon. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan ini adalah model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, di dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Sebenarnya hal ini tidak mungkin ya Bapak Ibu, karena semua itu kalau mereka ingin berubah, jadi semuanya itu berubah atas dasar diri mereka sendiri, bukan atas dasar orang lain. Nah, dalam teori kontrol sangat bertolak belakang sekali. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu pernah mendengar tidak dalam win-win solution? Pernah ya? Nah, jadi di dalam teori kontrol itu tidak ada kata menang kalah, tapi semuanya menang. Jadi ketika misalkan murid kita itu berubah, bukan mereka yang kalah, tapi bahkan kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita adalah menang. Murid juga menang karena bisa berubah karakternya. Nah, ini adalah tabel disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Ada makna disiplin, semua perilaku ini ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita jangan sekali-kali memberikan hukuman kepada mereka. Kalaupun itu terjadi, hukuman itu adalah terakhir dari semua alternatif. Jadi alternatif terakhir, kalau bisa jangan sampai digunakan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol.
yang selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada berapakah kira-kira profil pelajar Pancasila? Nah, alhamdulillah sudah hafal, sudah di luar kepala. Nah, kita akan selanjutnya akan menyanyikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah hafal lagu profil pelajar Pancasila? Sudah. Alhamdulillah. Yuk Bapak Ibu mohon izin untuk berdiri. Kita menyanyikan terlebih dahulu lagu profil pelajar Pancasila ya. Silakan ikut aja berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah semuanya sudah hafal lagu profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai makna budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh-contoh budaya positif yang ada di SDN 3 Kertahayu. Mungkin saya tidak menyebutkan semua, tapi ini diantaranya kita contoh budaya positif yaitu kita selalu melaksanakan sholat duha secara bersama-sama. Kemudian pada saat pembiasaan masuk sekolah, kemudian ini kita berkolaborasi bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dan pada hari Jumat kita juga selalu melaksanakan pembacaan surat Yasin secara bersama-sama. Masih banyak sekali budaya positif yang ada di SDN 3 Kertahayu yang tidak bisa saya sebutkan. Ini adalah sebagian contoh dari budaya positif yang ada di SDN 3 Kertahayu. Nah, untuk selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di dalam teori motivasi perilaku manusia ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghindari hukuman. Nah, dalam motivasi ini, teori motivasi ini adalah teori motivasi yang paling rendah. Kenapa? Karena murid itu untuk menghindari hukuman. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya mereka itu mengatakan, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Orang-orang ini biasanya selalu menghindari akan hukuman. Nah, teori motivasi ini juga berjangka pendek. Jadi tidak selamanya, karena mereka itu selalu menghindari akan hukuman. Dan motivasi ini motivasi yang eksternal. Nah, untuk yang kedua, teori motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini adalah teori motivasi yang kedua, lebih tinggi sedikit daripada teori motivasi yang pertama. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini biasanya selalu mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini selalu mengatakan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ketika
motivasi ini juga sama, berjangka pendek dan tidak berjangka panjang. Motivasi ini motivasi yang eksternal. Yang ketiga, teori motivasi yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini adalah teori motivasi yang paling tertinggi di antara 3 teori motivasi. Dan orang-orang seperti ini biasanya mereka itu mengatakan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka itu memiliki motivasi yang internal, sehingga mereka itu berjangka panjang. Dan nantinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai disiplin positif yang tinggi. Ini adalah teori motivasi. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melakukan yang nomor 1 dan nomor 2. Mudah-mudahan kita bisa melakukan teori motivasi yang ketiga. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, untuk kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, misalnya ini untuk mempengaruhi nyawa seseorang. Contohnya makanan, minuman, rumah, pendidikan, dan hingga rasa aman. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian cukup akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan selalu diabaikan, cenderung mereka mempunyai sifat rendah diri atau pembangkang. Tak hanya soal kasih sayang, kebutuhan ini juga mencakup keinginan untuk diterima dan tetap terhubung dengan orang lain di kelompoknya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Di sini kebutuhan ini misalnya keinginan untuk mencari sesuatu, keinginan menjadi kompeten dan menjadi terampil. Anak-anak remaja memiliki keinginan besar untuk diakui. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka rentan akan terjerumus pada perilaku yang negatif. Contohnya seperti tawuran dan bullying. Nah, yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini misalnya yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan hidup sendiri. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi sangat aktif dan senang mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini berkaitan dengan aktivitas yang menghibur dan menyenangkan. Di sekolah, pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dapat dilakukan dengan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini juga tadi kan sudah kita bahas bahwa pembelajaran di sekolah itu harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan pembelajaran itu harus menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini adalah cara-cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Yuk kita sama-sama. Apakah pembentukan keyakinan kelas kita di kelas kita sudah sesuai dengan prosedurnya atau tidak? Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi di dalam keyakinan kelas itu jangan sampai sama seperti peraturan yang mengikat
ya Bapak Ibu, atau yang panjang lebar, jangan seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau bersifat umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu di dalam penulisannya atau di dalam kata-katanya jangan sampai ada kata-kata yang negatif. Contoh, misalnya seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu ada kata-kata negatifnya atau tidak? Ada kan? Kata jangan. Nah, di dalam keyakinan kelas jangan ada kata-kata negatif. Kita ubah menggunakan kata positif. Nah, kira-kira apa nih? Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kata-kata positifnya apa? Boleh buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Jangan sampai kita itu menuliskan kata-kata negatif. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Betul sekali, ketika keyakinan kelas misalkan di kelas ayat 20, ada 20 misalnya kan. Kira-kira diingat tidak oleh anak? Tidak. Bahkan kita juga lihat keyakinan kelas banyak-banyak pisan ya teh, kadang-kadang kita lupa. Jangan sampai keyakinan kelas itu terlalu banyak, simpel saja. Yang selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, lewat diskusi dengan peserta didik, dengan murid-murid kita. Sebenarnya murid-murid kita itu apa sih kelasnya yang diinginkan itu seperti apa? Mau pembelajarannya seperti apa? Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan sampai misalkan tahun sekarang keyakinan kelasnya itu, tahun selanjutnya itu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 4 di SDN 3 Kertahayu. Di sini saya awalnya melakukan curah pendapat dulu, berdiskusi dulu dengan murid saya, terus menempelkan sebenarnya apa sih keyakinan kelas yang mereka inginkan, ditempelkan. Kemudian saya membacakan keyakinan kelas apa saja yang mereka tempelkan. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas, misalkan ada 3 kalimat yang sama, jangan sampai ditulis semua 1, 2, 3 sama kalimatnya. Kita ubah menjadi 1 aja, dari 3 menjadi 1 ketika ada yang sama. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan di kelas 4 SDN 3 Kertahayu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tabel mengenai tindakan guru. Ada beberapa pernyataan. Bapak Ibu boleh untuk menjawabnya di sini hukuman atau konsekuensi. Siap ya? Untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan dulu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
Ibu tadi sudah menjawabnya. Kita cek kembali, benar atau tidak. Yang pertama tadi hukuman, betul. Yang kedua hukumannya tadi ya, betul. Yang ketiga tadi hukuman, betul. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Tadi konsekuensi atau hukuman? Mana? Yang ini. Lari mendalam apa nih? Hah? Lari Oh, yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket. Tadi apa? hukuman. Oke. Tadi berarti dari pernyataan yang ini ada yang salah satu. Ya. Yang salah satu. Kenapa? Kenapa misalkan bedanya? Pelajaran PJOK ya. Ya. Kita lihat kenapa sih hukuman dan konsekuensi gitu ya. Berarti yang salah ya nomor terakhir. Nah, ternyata seperti ini Bapak Ibu di dalam perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, kemudian paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang terakhir kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, tadi yang terakhir misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kira-kira kan tadi hukuman membuat sakit. Tidak ya Bapak Ibu, karena mereka itu nantinya itu akan menyesuaikan diri untuk mematuhi peraturan, untuk mereka itu disiplin. Jadi yang terakhir itu sebenarnya bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Mohon izin untuk Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Ikuti ya yang ada dalam video tersebut. Silakan Bapak Ibu. Ikuti Bapak Ibu. Bu Hendra, ikuti Ibu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar.
Ibu, kita lanjut kepada 5 posisi kontrol restitusi. Kata restitusi ini mungkin kata yang baru. Saya juga ini baru pertama kali mendengar dalam pendidikan guru penggerak restitusi, mengenai restitusi. Jadi sebenarnya apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen pada tahun 2004. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada pernyataan Bapak Ibu masih ingat kan tadi 5 posisi kontrol sebagai penghukum yang ini. Nah, ini ada beberapa pernyataan. Kira-kira ini sebagai posisi kontrol yang mana? Pernyataan ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira sebagai apa nih posisi kontrolnya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, apa? Pembuat rasa bersalah. Kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini sebagai apa? Dari yang kelima, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Ya, penghukum. Tidak simpan lagi. Tidak apa. Yang ketiga ini nih, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai apa? Oh, sebagai teman. Oke, kita simpan. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai apa nih? Mantap. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira sebagai ayo, kira-kira Bapak Ibu, ini yang mana ya? Yang mana Bapak Ibu nggak apa-apa? Ini tidak ada yang benar yang salah. Yang mana menurut Bapak Ibu? Oke, pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada tabel 5 posisi kontrol restitusi. Apa sih sebagai penghukum itu bagaimana? Nah, ketika guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Osok itu Bapak Ibu. Nah, ketika guru berkata contohnya misalnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Wah, itu adalah sebagai penghukum. Nanti nilainya jelek. Ya Allah, mengancam ya. Jadi hasilnya ketika kita menghukum apa? Memberontak. Anak itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Nah, ini biasanya murid selalu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kan murid itu memberontak ya sebenarnya ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Dampaknya pada murid untuk mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kedua, membuat orang merasa bersalah. Gurunya itu selalu seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, atau ibu kecewa dengan kamu. Tadi kan ada ya, ibu kecewa sekali dengan kamu ya, betul ya. Nah, hasilnya seperti apa? Menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Dampaknya pada murid apa? Murid itu akan merasa rendah diri nantinya ya Bapak Ibu. Sebagai teman, ini nih, sebagai teman biasa selalu mungkin dilakukan ya. Nah, biasanya di sini guru berbuat
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya ibu gurunya atau bapak gurunya berkata seperti, ayolah lakukan atau sok kerjain atau enggak gitu kan. Seperti itu. Ini nantinya akan muridnya itu akan ketergantungan. Dan murid selalu berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya apa? Mereka itu lemah, tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Suka bapak ibu selalu ini posisi kontrol sebagai teman? Iya. Iya. Sering. Yang keempat sebagai pemantau. Biasanya guru berbuat seperti ini, menghitung dan mengukur. Gurunya berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, bagaimana? Tidak kan? Tidak, iya. Tidak melakukannya. Dan murid-murid selalu berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah itu tadi. Yang tadi kan mereka itu mengharapkan apa? Penghargaan. Jadi ketika tidak ada penghargaan, mau melakukannya atau tidak? Tidak. Dampaknya apa pada murid? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Suka bapak ibu di dalam kelas atau di sekolah sebagai pemantau? Suka. Kadang-kadang. Iya, betul ya Bu. Jadi kalau tidak ada, bagaimana tidak melakukannya kan? Iya, betul sekali. Nah, yang terakhir nih sebagai manajer, gurunya berbuat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Gurunya berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya apa? Menguatkan pribadi anak. Dan kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Muridnya selalu berkata seperti apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Dan dampaknya bagaimana? Murid itu dapat mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan dirinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus, harusnya yang mana yang kita lakukan sebagai guru atau sebagai pendidik? Apakah yang terhukum? Jadi yang mana? Sebagai manajer. Kadang-kadang kita juga suka melakukan yang 4 yang ini, tapi ini adalah nantinya berdampak negatif pada murid. Iya, betul sekali. Ini harusnya kita itu sebagai pendidik harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Untuk apa? Nantinya murid itu dapat mengevaluasi kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya. Siap Bapak Ibu untuk memposisikan diri kita sebagai manajer? Siap, insya Allah ya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar mengenai segitiga restitusi? Belum. Saya pun baru pertama kali di dalam pendidikan guru penggerak mendengar segitiga restitusi ini, Bu. Jadi alhamdulillah dalam pendidikan guru penggerak ini banyak sekali pengalamannya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, di sini ini adalah yang paling dasar dari yang 3 ini. Kenapa ini yang paling dasar? Misalnya seperti ini. Anak kita berbuat kesalahan. Kita jangan langsung menghukumnya atau jangan langsung memberi ceramah di waktu atau di tempat itu. Jadi ketika misalkan ada api yang sedang membara, kita jangan langsung memberikan bensin. Kira-kira kalau memberikan bensin seperti apa? Mati tidak itunya? Tidak kan? Malah kan semakin itu kan apinya. Nah, kita terlebih dahulu menstabilkan identitasnya. Contohnya, dengan cara apa? Misalkan kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut, namun kamu harus memperbaiki kesalahan tersebut.
sebut. Jadi kita dinginkan dulu anak-anak kita itu yang terjadi dalam kesalahan mereka. Kemudian jangan sampai menghukumnya itu, berceramahnya itu di dalam langsung atau menunjuk langsung. Dipanggil, kita itu memanggil ke ruangan kita. Jadi jangan sampai langsung memberi ceramah mereka. Nantinya apa dampaknya kalau kita langsung memberikan ceramah? Mereka itu akan apa? Akan kurangnya nantinya merasa tidak dihargai oleh kita ya, akan merasa malu oleh orang lain. Nah, yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Biasanya di sini kalau dalam memvalidasi kebutuhan biasanya itu kalimatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika anak itu sudah reda emosinya, mereka itu bisa bercerita kepada kita, apa sih kesalahannya? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika murid kita berbuat atau melanggarnya, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Contohnya kalimatnya seperti ini, misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kan karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi mereka itu bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu bisa kita juga bertanya mengenai misalkan seperti ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Karena kita telah membuat keyakinan kelas, kita bertanya seperti itu. Itu adalah penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini di sini saya contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu perhatikan ini videonya terkait kasus untuk segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada seorang murid di SDN 3 Kertahayu yang pada saat itu dia itu tidak memakai sepatu. Kan dalam keyakinan kelas kita itu harus menggunakan pakaian yang lengkap, seragam yang lengkap. Nah, di sini ada siswa yang memakai sendal saat pergi ke sekolah. Nah, saya menyelesaikan kasus ini dan menggunakan penyelesaian segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu silakan untuk melihat videonya.
Ya, nah Bapak Ibu itu adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ketika tadi kan ada anak yang memakai sendal ke sekolah, saya tidak langsung memberikan ceramah atau memberikan apapun di dalam tadi ketika ada teman-temannya. Saya memanggil anak itu dan melakukan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakannya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, sehingga nanti anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu langsung menghukum atau menunjuk-nunjuk kepada anak bahwa hal itu adalah salah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu mengenai segitiga restitusi ini, insya Allah ya Bapak Ibu, untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam lingkungan sekolah, sehingga anak-anak itu kita itu mempunyai karakter yang positif dan menjadikan budaya yang positif. Nah, ini adalah pendapat dari murid anak tadi yang melakukan kesalahan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita. Saya berasal dari SDN 3 Ketahayu. Saya sangat terus termotivasi untuk terus meningkatkan disiplin diri saya setelah saya mendapat bimbingan dari Ibu Ani Rohaini. Dengan kegiatan restitusi, saya dapat menyadari kesalahan saya yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah dengan nilai-nilai kebijakan yang ada dalam diri saya, sehingga saya bisa belajar dari kesalahan saya Bu Ani dengan terus memberikan bimbingannya, sehingga saya bisa memperbaiki kesalahan dan mencari solusi terbaik sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga saya mampu meningkatkan disiplin positif pada diri saya. Terima kasih Ibu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah pendapat dari murid setelah saya melakukan segitiga restitusi. Nantinya itu murid itu akan merasa diterima dan dihargai. Begitu ya Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi ya. Nah, ini adalah refleksi Bapak Ibu atau umpan balik mengenai kegiatan desiminasi kita kali ini. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan umpan baliknya mengenai desiminasi kita kali ini. Untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti desiminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peran abang seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti desiminasi ini. Dan yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Mangga Bapak Ibu, siapa? Mungkin siapa? Ini mangga. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ani izin menjawab. Hal baru yang mungkin bisa mengubah paradigma saya setelah mendapatkan ilmu-ilmu dan juga pengalaman dari Bu Ani tadi, dari hasil penjelasan materi. Tentunya kita terbuka paradigmanya setelah kita sebelumnya mungkin menjalankan tugas kita sebagai pendidik selama ini. Kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol murid kita, tapi tadi ternyata paradigma saya berubah bahwa ilusi bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid, karena ternyata yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Jadi kita harus bisa menjadi pendidik yang bisa menjadi teladan tentunya untuk anak-anak, dan juga bisa menjadi seorang manajer yang bisa membuat anak itu menghargai dan menghormati dirinya, menghargai keyakinan yang ada di dalam dirinya, sehingga mereka bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Dan di situ berarti kita juga bisa membuka paradigma kita sebagai pendidik bahwa kita tidak bisa menghukum anak, kemudian tidak bisa melakukan penguatan positif seperti penghargaan-penghargaan yang kita berikan kepada anak, karena justru itu hanya akan membuat anak itu kehilangan motivasi intrinsiknya untuk membentuk disiplin diri pada dirinya. Sehingga yang ideal tentunya untuk membentuk disiplin positif pada diri anak, kita harusnya bisa
menunjukkan dengan tadi kegiatan segitiga restitusi sehingga anak bisa meyakini keyakinan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti diseminasi ini tentunya muncul refleksi diri dalam diri kita masing-masing terkait dengan bagaimana selama ini peranan kita yang mungkin diri saya pribadi selama ini seringkali mungkin memposisikan sebagai teman, kadang kepada anak juga mungkin sebagai pembuat rasa bersalah sering-seringnya ya. Dan di sini tentunya kita merasa tertantang juga, perasaan saya merasa tertantang untuk bisa menerapkan posisi kontrol tadi sebagai seorang manajer sehingga kita bisa membuat anak itu termotivasi secara intrinsik untuk bisa menumbuhkan disiplin positif pada dirinya. Dan kemudian peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Peran Among yang telah saya lakukan berarti saya tadi mencoba untuk mengikuti setiap penjelasan dari Bu Ani. Berarti saya berusaha untuk menjadi pemantau dulu tadi, memantau apa ilmu-ilmu yang diberikan dari Bu Ani, sehingga saya saat ini tentunya tahu bahwa peran Among yang harus saya lakukan adalah sebagai seorang manajer yang bisa membuat saya dan juga murid tentunya bisa menghargai dan menghormati potensi diri kita masing-masing dan keyakinan dan juga nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, sehingga bahwa kita yakin bahwa perilaku anak itu semuanya memiliki tujuan. Setiap perilaku anak baik buruk itu adalah tujuannya itu ada, yaitu salah satunya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar dari anak itu sendiri, sehingga kita harus bisa menghargai 5 kebutuhan dasar itu dan kita harus berusaha untuk membuat anak itu belajar dari setiap kesalahannya. Yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Tentunya saya ingin menjadi Among sebagai seorang manajer yang bisa menciptakan disiplin positif pada diri anak, menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan juga menerapkan segitiga restitusi sebagai bentuk penanaman nilai-nilai budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Reni yang telah memberikan umpan baliknya atau refleksi mengenai kegiatan kita kali ini, kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih Bu Reni, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan mengenai budaya positif yang ada di lingkungan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang Among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, mungkin kegiatan diseminasi kali ini sudah sampai pada titik terakhir. Mudah-mudahan praktik baik atau sharing berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari pendidikan guru penggerak ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sekolah. Akhir kata saya mengutip dari Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau berkata, ketika melihat anak-anak yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah mungkin satu dari berapa ribu anak-anak kita insya Allah nantinya akan menarik kita ke surganya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai merasa lelah untuk memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran kepada murid kita ya Bapak Ibu. Nah, akhir kata Bapak Ibu, saya akan memberikan pantun untuk penutup kegiatan diseminasi kali ini. Bapak Ibu boleh bilang cakep ya. Jalan-jalan ketemu buaya, buaya menerkam cendrawasih. Cukuplah sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan
kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan. Tentunya besar harapan kami dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi, kita semua sebagai pendidik bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita sebagai pendidik bisa meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di sekolah kita masing-masing dengan penerapan disiplin positif pada murid-murid kita semuanya. Dan semoga kita sebagai pendidik bisa menjadi pendidik yang menjadi teladan yang baik untuk anak didik kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita tutup bersama-sama kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Susunan acara dari awal sampai akhir kiranya sudah kita lewati bersama, dan tentunya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama kegiatan berlangsung. Jika tadi saya buka kegiatan ini dengan pantun, tentunya saya juga akan tutup kegiatan ini dengan pantun juga. Boleh bilang cakep kata burung ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.